Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah. Dipeluk sama Allah seolah-olah. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya sesuatu yang menarik, nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya apapun, nggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal minta sama Allah. Sal tu'tah, mintalah Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la tayasu, jangan berputus asa. Hitung-hitungan dalam bentuk kasih sayang. Jangan pernah berharap lebih kepada manusia atas kasih sayang kita. Karena kalau kita berharap lebih kepada manusia, maka Allah juga tidak mau terlibat dalam urusan itu. Libatkan Allah. Kalau kita libatkan Allah, Allah sendiri akan melibatkan manusia. Kalau kita libatkan manusia, manusia nggak bisa melibatkan Allah. Libatkan Allah, Allah yang akan mengutus manusia untuk menyayangi kita. Tapi kalau kita melibatkan banyak manusia, mereka walaupun berkumpul seluruh bumi, nggak bisa mendatangkan setetes air pun dari kasih sayang Allah. Kenapa? Semuanya ada di tangan Allah. Kalau manusia semuanya berkumpul, pengen nyenengin kamu, pengen ngebahagiain kamu, pengen memberikan manfaat untuk kamu, mereka nggak bisa ngasih manfaat buat kamu kecuali dengan seizin Allah yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dan kalau mereka berkumpul untuk menyakiti kamu, merugikan kamu, mencelakai kamu, menzolimi kamu, mencurangi kamu, mereka juga nggak bisa mencurangi kamu walau setetes air pun atau sebutir beras pun, kecuali dengan izin Allah yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Rahmati keduanya, ya Allah. Sayangi keduanya, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah, seperti mereka menyayangi kami, ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu, ya Allah, baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya, ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu, ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wa ma indallahi khair. Matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya? Dunia itu, akhirat enggak.
Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah nggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, nggak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, merasa orang lain lebih beruntung dari kita, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobby dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngeliat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu. Allah gak mungkin ngecewain kita. Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzan. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun, mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzan? Oh, bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzon sama dia? Tunggu, bentar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat. Pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba. Gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Saya pernah berzina ya Allah. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah?